Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan coba mereview bagaimana perbedaan penggunaan mulsa-mulsa pada pertanian, pada budidaya tanaman. Pada kesempatan kali ini kita akan melihat bagaimana penggunaan berbagai bentuk mulsa. Yang pertama adalah mulsa organik yang bisa berasal dari rerumputan atau dedaunan, kemudian gulma-gulma ataupun jerami-jerami dibuat untuk penutup tanah seperti ini. Tujuannya untuk menekan pertumbuhan hama, yaitu tujuan pertamanya itu untuk menekan pertumbuhan hama. Nah, selanjutnya bisa menjaga kelembaban tanah saat musim kemarau, kemudian menyimpan air di musim hujan. Nah, inilah penggunaan mulsa jerami ataupun mulsa gulma. Namun pada penggunaan mulsa ini kelemahannya kita harus mendapatkan banyak rumput-rumput atau gulma-gulma ataupun jerami-jerami untuk menutup lahan tanaman yang kita akan berikan mulsa seperti ini. Nah, daya tahannya juga tidak terlalu lama, tergantung dari ketebalan mulsa yang kita berikan atau rumput atau gulma yang kita berikan. Dia akan terkompos secara alami melalui proses pengomposan secara alami sehingga membusuk kemudian hancur, tentunya berguna untuk sebagai bahan organik atau pupuk organik alami pada tanaman kita sendiri. Nah, ini keuntungannya dan kelemahannya juga sudah kita jelaskan tadi. Cukup tidak terlalu tahan lama, tapi cukup efektif untuk menekan pertumbuhan gulma. Ini juga bisa direkomendasikan. Nah, ini adalah penggunaan mulsa dari rumput atau gulma. Nah, kemudian yang kedua itu penggunaan mulsa dari mulsa plastik atau mulsa plastik. Ini banyak digunakan saat ini karena lebih efektif. Lebih efektif penggunaannya, kita bisa mengatur dan manajemennya lebih bagus. Kemudian tahannya juga cukup lama, juga efektif untuk menekan pertumbuhan gulma, dan pantulan cahaya dari warna perak ini akan menghambat pertumbuhan dari hama-hama yang menyerang tanaman. Namun penggunaan mulsa plastik seperti ini membutuhkan biaya yang cukup mahal, kemudian sulit terhancurkan secara alami karena terbuat dari bahan plastik. Ini juga akan merusak lingkungan. Nah, selanjutnya penggunaan mulsa berupa cover crop. Nah, ini contohnya seperti rumput pintoy atau arcis pintoy. Ini sangat direkomendasikan. Ini bisa menekan pertumbuhan gulma-gulma yang ada di lahan dan bisa dijadikan sebagai pakan ternak atau kebun yang integrasi dengan pakan ternak. Nah, untuk ini kita perlu menanamnya di lahan kita untuk melakukan pembibitan arcis pintoy atau rumput pintoy seperti ini, kemudian kita tanam di lahan. Nah, kemudian jika tanpa mulsa ini juga bagus, tapi pertumbuhan gulma yang cukup cepat sekali sehingga kita menyulitkan kita untuk melakukan penyiangan seperti ini. Nah, ini tanpa mulsa. Kemudian 1 bulan atau 2 bulan lahan ini sudah tumbuh lagi gulma-gulma seperti ini. Nah, ini menyulitkan kita melakukan penyiangan. Ini jika kita menggunakan herbisida, tentunya ini akan merusak tanaman-tanaman utama yang kita pelihara. Nah, sebaiknya kami sangat merekomendasikan menggunakan mulsa seperti mulsa organik atau rumput-rumputan ataupun mulsa cover crop. Nah, jika berkenan juga bisa juga menggunakan mulsa plastik untuk penggunaan
menutup atau menekan pertumbuhan gulma. Tentunya dari berbagai penggunaan mulsa tadi memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing, tergantung dari kemauan kita sendiri dan tujuan kita sendiri. Nah, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.